أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Waqad warada an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah datang sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana nabiyyan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi nabi. Wa Adamu bainal ma'i waqtini, sementara Nabi Adam masih di antara air dan tanah. Wa bainar ruhi wal jasadi, dan masih di antara ruh juga jasad. Masih proses penciptaannya, Nabi kita Muhammad sudah jadi nabi. Masih membahas fase pertama dalam perjalanan manusia yang kemarin kita sebut dengan al-alamul adami. Semua anak manusia itu pernah hidup, berwujud, mendengar, mengucap di fase pertama ini. Fase di mana kita mengambil mitsaq, mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan kita bala syahidna. Kemarin sudah. Jadi semua makhluk dulu menyaksikan Allah sebagai Tuhan. Nah, kita itu adanya di punggung Nabi Adam semuanya. Jadi fase pertama. Dan di fase itu Nabi kita Muhammad sudah jadi nabi, tapi belum berjasad seperti kita sekarang. Dahulu cahayanya, nurnya itu sudah ada dalam fase ini, sehingga Nabi sendiri yang mengatakan saya sudah jadi nabi, Adam masih diciptain gitu. Adam manusia pertama masih proses penciptaan, sudah jadi nabi. Nah, berarti kan ada kehidupan saat itu yang kita sebut dengan al-umrul awwal ini. Wa annahu habita ma'a Adama hina uhbita, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari langit ma'a Adama, bersama Adam, hina uhbita, ketika Nabi Adam itu diturunkan. Jadi Nabi Adam turun, ya Nabi kita yang kelak menjadi jasadnya itu turun bersama turunnya Nabi Adam. Kemarin dikatakan semua anak manusia tersimpan di zohri Adam, di punggungnya Adam, di sulbi Adam. Maka ketika Nabi Adam turun, ya Nabi Muhammad SAW turun juga, ikut di sini, ikut di punggungnya Nabi Adam. Wa kana ma'a Nuhin, dan adalah Rasulullah SAW bersama Nabi Nuh. Hina raqibas safinata, tatkala Nabi Nuh menaiki kapal. Wa ma'a Ibrahim, dan Nabi Muhammad bersama Nabi Ibrahim. Hina ulqiya fi narin Namrud, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api yang dibuat Raja Namrud. Jadi Rasulullah mengiringi semua nabi-nabi ini,
Sehingga tidaklah berlebihan kalau kita katakan kemuliaan yang didapati oleh para nabi tersebut diambilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kulluhum mir Rasulillahi multamisun warfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Wah, kita lihat Nabi Adam turun dari surga ke bumi. Itu bukan serta-merta Nabi Adam turun, bukan. Emang Allah buat skenarionya. Entar Rasulullah bakal lahir, berjasad, berupa, punya surah, bentuk kayak kita. Butuh media, butuh tempat. Di tempatnya manusia juga, sebab Rasulullah jenisnya manusia. Meskipun basyarun akal basyar. Akhirnya turun Nabi Adam gitu. Jadi pemain intinya Rasulullah SAW. Cuman orang ngelihatnya Nabi Adam turun aja. Padahal itu ada satu misi, tujuan kelak Rasulullah bakal lahir di bumi. Nanti pindah tuh nurnya Nabi Muhammad ngikutin Nabi Nuh. Luar biasa Nabi Nuh nggak tenggelam ya, begitu besarnya banjir. Orang melihat mukjizat Nabi Nuh, padahal di situ adanya nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pindah lagi ke Nabi Ibrahim, luar biasa Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar api. Tapi hakikatnya bukan Nabi Ibrahimnya. Di situ ada Rasulullah SAW. Maka kata-kata ma'a Adam, ma'a Nuh, ma'a Ibrahim, ma'iyatun ma'a Rasulillah tajribus salamah. Kebersamaan dengan Rasulullah SAW itu menarik keselamatan. Siapapun yang ada Rasulullah SAW, baik dari kalangan Nabi ataupun kita orang yang bukan Nabi, asal ada ma'iyah, ma'a, Allah akan memberikan keselamatan kepada kita semua. Maka cari itu ma'iyatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza in kana 'aman fi jami'i dzurriyyati. Dan ini meskipun kejadiannya merata di seluruh anak manusia, allati kanat fi aslabi haula'in nabiyyin al-madhkurin, yang mana adanya di tulang-tulang sulbi para nabi yang telah disebutkan, alaihimus salatu wassalam. Fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zalika, atas yang kesemuanya itu, wujudun atammu wa akmal, memiliki perwujudan yang paling lengkap dan paling sempurna. Jadi kita nih merasakan bahwa ada di alam yang mengambil perjanjian tersebut, di sulbi-sulbinya Nabi Adam, terus ke nabi-nabi yang lain, sampai turun ke orang tua kita, ada wujudnya kita tuh. Bahkan kemarin kita dengar, kita ngucap qalu bala syahidna. Cuman perwujudannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah sempurna, bahkan udah yang paling lengkap. Kalau kita mungkin nggak tahu, nggak berasa dulu wujudnya kita seperti apa ya di alam Adam. Kalau Nabi sudah sempurna, udah lengkap semua. Wala'alla dzalika kana bi'ilmin minhu, dan mungkin saja yang demikian itu dengan pengetahuan darinya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa syu'urin, dan rasa baqiya ma'ahu, yang tersisa bersamanya, fi tilkal halati, pada keadaan yang demikian itu, keadaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ila hini zuhurihi fil alami dunyawi, sampai nampaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam dunia ini. Wa qawluhu dzalika, dan sabdanya yang demikian itu, tadi itu yang beliau katakan, annahu kana nabiyyan wa adam bainal ma'i wa tin, liyatamayyaza alaihi salatu wassalam, agar menjadi berbedanya Rasulullah alaihi salatu wassalam min ghairihi, dari selainnya, bima khussa bihi nafsuhu, dengan sesuatu yang dirinya diistimewakan, wa nabbaha bihi, dan Nabi mempertegas dengannya, ala khususiyatihi, atas kekhususannya, kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ketika dia timbul, lahir,
nampak ke alam dunia ini, dia ingat masa-masanya saat di alam adami, diingat. Kalau kita kan nggak ingat, ingat nggak dulu? Kita pernah jawab bala syahidna. Jangan yang dulu, ya, minggu lalu aja kita lupa ngapain. Ini Nabi ingat, tuh katanya bi'ilmin minhu wa syu'urin baqiya ma'ahu. Nabi tahu, Nabi masih merasa. Buktinya mana? Buktinya sabda tadi. Annahu kana nabiyyan wa adama bainal ma'i wa tin wa bainar ruhi wal jasad. Berarti kan diingat. Rasulullah yang mendeklar, yang mengumumkan sendiri, kalau saya itu udah jadi nabi, Adam masih proses penciptaan, masih di antara air dan tanah, ruh jasadnya masih disusun, masih dibentuk, masih diciptakan. Saya udah jadi nabi. Berarti ingat nih Rasulullah, ingat dia. Jadi keadaan-keadaan sebelum dilahirkan Rasulullah ingat, Rasulullah tahu. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad mempunyai ilmu ulumul awalin wa ulumul akhirin. Ilmunya Nabi, ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu generasi yang akan datang. Nabi tahu. Karena yang terdahulu Nabi ngerasain, dia paham, dia ingat, dia merasakan yang akan datang daripada mukjizat Rasulullah SAW. Sehingga semua kejadian-kejadian dari para nabi, Rasulullah tahu persis bagaimana tahunya. Ya, orang dia menyaksikan. Ya, sehingga pengkisahan Nabi terdahulu, Nabi apal banget, orang dia ada. Dia sadar. Coba Nabi, umpamanya di depan kita, ceritain bagaimana dulu kisahnya Nabi Nuh ketika diterpa banjir bandang. Apal dia, orang ada saat itu tuh. Wa kana ma'anuh ma'a. Ya berarti kan hadir bersama Nabi Nuh Rasulullah, cuman memang adanya masih di pundak. Nurnya itu masih terbawa. Coba Rasulullah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim dulu dibakar sama Namrud. Oh paham apa? Orang ada dulu membersamai Nabi Ibrahim. Semua kejadian-kejadian para nabi itu Rasulullah SAW hadir. Begitupun di masa-masa setelah wafatnya Rasulullah tahu. Tadi katakan siapa orang yang mengirimkan sholawat dan salam, aku akan membalas. Berarti hidup kan? Iya, orang membalas hidup, tahu. Kita jawab salam, berarti kan kita masih bisa mengetahui apa yang terjadi di sekeliling kita. Itulah tadi itu tamyiz khususiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ghairuhu, dan adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nih ya, minal dzurriyyati, dari keturunan anak manusia. Fayuhtamalu, maka dimungkinkan, annahu kana lahum syu'urun, bahwasanya bagi mereka terdapat perasaan ma fi tilkal ahwali, sesuatu yang terjadi pada kondisi-kondisi tersebut. Siyama inda akhdhil mitsaq, terlebih ketika mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu lam yabqa lahum dzalik. Ini bedanya kita sama Rasul. Akan tetapi tidak tersisa bagi mereka dzalika syu'ur, perasaan yang demikian itu. La ilman wala syu'uran, tidak berupa ilmu, tidak juga berupa perasaan. Kama baqiya lahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu terus ada dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ingat enggak? Kalau Rasul sih ingat kejadian saat dulu sampai Rasulullah hidup berjasa, tahu semua. Kalau kita hidup juga di zaman adami, di zaman pengambilan mitsaq ini, cuman kalau ditanya ingat gak? Ihtimal, yuhtamal. Mungkin aja kita merasakan. Cuman lam yabqa ya dzalika syu'ur, tidak tersisa perasaan itu. Kalau ditanya, lupa. Tapi nanti hari kiamat kita dibuka tuh ingatan kita. Semuanya bakal ya ingat lagi, bakal terang lagi. Dulu kita pernah hidup bersama-sama seluruh makhluk mengambil mitsaq kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sekarang kalau ditanya dulu bagaimana itu kehidupan di zaman umur pertama, fase pertama, nggak ada yang tahu. Ya, sebab tidak tersisa perasaan itu. Yang hanya mengetahui adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab dia sadar sesadar-sadarnya sehingga mengatakan ya kuntu nabiyan wa adam bainat tini wal ma'. Itu berani banget, artinya tegas, percaya Rasulullah. Adam masih jadi proses penciptaan, saya udah jadi nabi ya,
Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat amat mengetahui dan merasakan alam saat itu. Wa qad kanat dzurriyyatu fi zahri Adam, dan adalah anak keturunan manusia adanya itu di punggung Nabi Adam. La mahalata, tidak dapat dirasakan hatta fil jannati, sekalipun ketika di surga. Dulu Nabi Adam hidupnya di surga, kita dulu di situ juga, cuman kagak ngerasain. Kita semua ada di punggung, di sulbinya Nabi Adam. Wa yadullu alaihi ma dzukira fi hadits syafaati, dan menunjukkan atas hal itu dari yang telah disebutkan pada hadis syafaat. Jadi mana dalilnya kalau kita dulu pernah di surga? Ada. Ingat ya kita pernah di surga? Agak ingat. Dulu kita di sana, cuman kita lupa. Ada dalil dalam hadis syafaat yang berbunyi, wahal ukhrijukum minal jannati illa khati'atu abikum Adam. Tidakkah saya mengeluarkan kalian? Kum. Ini khitab nih. Ya, domir mukhatab kepada banyak orang. Ada orangnya, bukan ghaib. Tidakkah saya mengeluarkan kalian minal jannati, dari surga, illa khati'atu abikum Adam, kecuali dengan kelalaian. Jangan bilang kesalahan, sebab Nabi itu maksum. Kecuali kelalaian ayah kalian, abikum Adam, yaitu Nabi Adam. Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan begitu dalam qudsnya, tidaklah saya mengeluarkan kalian, kita semua nih dzurriyyah ya Bani Adam, dikhitab begitu, tidaklah saya mengeluarkan kalian dari surga. Berarti dulu kita di surga nih ya, enak dulu kita, kan kagak ada ngerasain aja kan, lupa tuh. Sebab memang kita tidak ada syukur tadi, tidak ada perasaan dan ilmu yang ya, kita lupakan sekarang. Wa fi mahajati Musa, dan ada satu dalil lagi yang tertera dalam perdebatannya Nabi Musa di Adam alaihi masalam, kepada Nabi Adam alaihi masalam. Kata Nabi Musa nih, antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati bi khati'atika. Lebih tegas lagi. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Adam, engkaulah yang telah mengeluarkan manusia dari mana? Minal jannati, dari surga. Bi khati'atika, sebab kelalaianmu. Ya, dengan skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam disuruh jangan makan, dimakan juga ya Allah. Yang jadiin makan Allah juga, kan yang punya kuasa dan ya, kekuatan Allah semuanya. Sehingga turun Nabi Adam dari surga ke muka bumi ini. Dulu kita ada di surga, cuman alamnya di zahri Adam. Sayangnya kita kagak ingat. Kalau ingat bisa tuh kita ya, jadiin kenangan gimana dulu Nabi Adam di surga. Yang ingat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah Mi'raj, diperlihatkan semuanya daripada khazainul ardi was sama. Dilihat perbendaharaan bumi dan langit, surga, neraka. Ketika di surga Rasulullah menyaksikan ini dan itu, karena dulu udah pernah disaksikan, sehingga kalau kembali lagi itu sesuatu yang biasa bagi Rasulullah SAW. Memang tempatnya di situ, sehingga ya dia memberikan kepada kita amalan-amalan bagaimana agar jauh dari azab kubur, dapat nikmat kubur, gampang masuk ke dalam surga. Karena tempat asal kita di sana, mudiknya kita di surga. Maka dari itu jangan mudik ke tempat yang lain, kampung halaman kita di sana. Nah itu saja yang jadi tanda kita. Nah, sayangnya dulu kita nggak ngerasain, tapi ada dan kita berwujud. Al-haditha. Wa warada aidan, dan telah datang juga satu dalil. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lammastakhraja dzurriyyata, tatkala mengeluarkan anak manusia, min zahri Adam alaihi salam, dari punggungnya Nabi Adam alaihi salam, fara'athumul malaikatu alaihi salam, lalu para malaikat melihat mereka, melihat manusia ini, malaikat alaihi salam melihat manusia,
yang Allah keluarkan dari punggungnya Adam. Wa qad mala'us sahla wal wa'ra, dan sungguh anak manusia itu telah memenuhi tanah datar, wal wa'ra, dan yang tidak datar. Maksudnya manusia ini memenuhi belahan bumi, yang timur, barat, selatan, utara, penuh di bumi dengan manusia. Qalu, malaikat bertanya, ya Rabbana la tasa'uhumud dunya, wahai Allah Tuhan kami, janganlah engkau penuhi dunia ini dengan mereka, dengan manusia. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, inni ja'ilun mautan, sesungguhnya aku menciptakan kematian, khaliqul maut. Faqalu, lalu malaikat kembali menjawab, idzan la yahni'uhumul aisyu, kalau begitu kehidupan dunia tidak menyenangkan mereka. Meskipun hidupnya di dunia, tapi kalau ada batasnya, yaitu mati, kagak dapat senang juga, sebab ada batasnya. Faqala ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, inni ja'ilun amalan, sesungguhnya aku ciptakan mereka angan-angan, sehingga merasa senang, merasa bahagia, gembira. Padahal itu semua kegembiraan dan kesenangan yang sementara. Nah itu dalilnya. Jadi Allah keluarkan satu persatu anak manusia dari punggung Adam, malaikat nyaksiin semua. Itu udah pernah berkumpul dari manusia pertama sampai akhir. Nah, terjadilah dialog yang tadi disebutkan. Wa warada aidan, dan telah datang juga satu dalil, kalau kita semua pernah hidup di zaman al-alamul adami, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lamma stakhrajat dzurriyyata min zahri Adam alaihi salam, tatkala mengeluarkan anak manusia dari punggung Nabi Adam alaihi salam, fara'a minhum, lalu Nabi Adam melihat dari anak manusia tersebut wahidan, satu orang, jamilas surati, yang berparas indah. Ketika dikeluarin semuanya nih anak manusia seluruhnya, Nabi Adam melihat satu orang cakep banget. Siapa ini? Fasa'alahu anhu, lalu Nabi Adam bertanya tentang orang yang cakep itu. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Nabi Adam, huwa waladuka Dawudu alaihi salam, itu nanti jadi anakmu yang bernama Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud belum lahir, bentuknya udah kelihatan nama Nabi Adam. Jadi kita semua pernah dilihat nih, gitu nih, pernah dilihat sama ngkong gitu Nabi Adam. Cuman yang dikenali Nabi Daud doang saat itu. Kan kelihatan yang cakep siapa nih. Ini bukan Daud orang sini, Daud maksudnya Nabi Daud. Nah ini siapa ya Allah nih, cakep banget nih. Dulu Nabi Adam melihat semua tuh anak-anaknya, sampai manusia akhir zaman dikenalin orang keturunannya. Tapi yang dilihat satu, siapa nih Allah? Jamilus surah, cakep parasnya. Oh itu anak kamu nanti Nabi Daud. Fasa'ala Adam rabbahu, lalu Nabi Adam meminta kepada Allah Tuhannya, kam katabta li Daud minal umur, ya Allah, berapa engkau catat umurnya Nabi Daud? Si Daud nanti bakal jadi anak saya pengen tahu umurnya berapa tahun. Faqala ta'ala, Allah menjawab, sittina sanatan, 60 tahun. Ini anak kamu yang namanya Nabi Daud umurnya 60 tahun. Fasa'ala rabbahu ta'ala lahu ziyadata minal umur, lalu Nabi Adam meminta kepada Tuhannya Allah Ta'ala kepada Nabi Daud untuk ditambah umurnya. Faqala subhanahu wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, hadzal ladzi katabtu lahu, itu umur yang telah saya tetapkan buat Daud. Kamu minta nambahin, itu udah saya tetapin 60. Faqala Adamu alaihi, lalu menjawab Nabi Adam atasnya, azid lahu min umri arba'ina sanatan, tambahkanlah untuk Nabi Daud dari umurku sebanyak 40 tahun. Diambil 40 tahun dari umur saya, umur Adam, kasih ke Nabi Daud. Wa kana Allah subhanahu qad kataba li Adam minal umri alfasanatin, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah mencatat buat Nabi Adam umurnya sebanyak 1000 tahun. Jadi Nabi Adam nih asalnya punya umur 1000 tahun. Diminta kepada Allah ambil 40 tahun kasih ke Nabi Adam. Berarti sisanya umur Nabi Adam berapa ya? 900. Nah itu umurnya Nabi Adam.
960 tahun. 40 tahunnya kemana? Buat anak keturunannya yang namanya Daud. Sehingga Nabi Daud punya umur berapa? 100 tahun. Nah, jadi boleh tuh kita meminta kebaikan kepada Allah buat anak keturunan kita dari kebaikan itu boleh. Ini dalilnya. Ya Allah, saya dari dulu ngaji puluhan tahun, kali bisa-bisa ini umpamanya nih, ya saya rajin banget ngaji. Kasih dah ilmunya buat keturunan saya, boleh begitu. Kalau memang kita mau gitu. Tapi kalau kita pengen dapetin juga itu ilmunya, ya nggak salah juga. Ya Allah, kasih dari kebaikan-kebaikan saya separuhnya, sampai berapanya ya terserah kita, buat keturunan-keturunan kita, boleh. Bahkan yang begitu lebih dekat dikabulnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang alim sekarang, orang-orang yang mulia sekarang, itu bukan serta-merta 100% usaha dia, bukan. Itu ada doa-doa engkong-engkongnya. Cari satu ulama yang kagak ada engkongnya itu orang mulia, itu pasti nggak ada. Kalau ditelusurin pasti ada tuh. Sebab kecipretan ke dia itu, kecipretan ke anak turunannya, sehingga dia mendapatkan kemuliaan dari keberkahan orang tuanya. Sebagaimana Nabi Daud dapat kemuliaan berkah panjang umur sebab keberkatan orang tuanya. Siapa orang tuanya di sini? Nabi Adam alaihissalam. Boleh kita doain begitu. Jadi ingat keturunan kita sehingga terus diberikan kemuliaan. Ya Allah, kalau memang saya ngaji ini belum bisa mendapatkan ilmumu, kita merasakan sih keberkahan ada ya, kita merasakan kemuliaan dari ilmu. Tapi kalau belum ditakdirkan menjadi ulama, biar keturunan-keturunan saya lah yang jadi ulama. Insya Allah Allah buatin paketnya. Ini yang tadinya ilmu buat engkong kamu, saya pisahin sehingga diturunin ya untuk keturunan-keturunannya. Dan kisahnya banyak, mungkin banyak banget. Ya, keturunan-keturunan menjadi mulia sebab orang-orang tuanya itu senantiasa mendoakan keturunannya gitu. Di bulan puasa begini doain anak-anak kita ya biar jadi orang manfaat. Kita ingat tuh kalau malam anak-anak kita biar jadi rajin ibadah ya, biar sering baca Quran. Nah itu semuanya adalah daripada sunnatul anbiya, mengingat keturunan dengan memberikan kemuliaan. Itu dilakukan oleh Nabi Adam kepada Nabi Daud. Wal haditsu ma'rufun wa masyhur. Hadis ini ma'ruf, umum dan masyhur adanya. Walamma ra'a Musa alaihi salam fit Taurah, dan tatkala Nabi Musa alaihi salam ya, melihat di dalam kitab Taurat ummatan mausufatan bi awsafin hamidatin, terdapat satu umat yang disifati dengan sifat-sifat terpuji, wa man'utatan bi nu'utin karimatin, dan dicirikan dengan ciri-ciri mulia. Jadi Nabi Musa ketika baca Taurat ketemu ayat-ayat yang menjelaskan sebuah umat mulia dan terpuji. Fasa'ala an tilkal ummati rabbahu, lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah Tuhannya, siapa itu umat yang disifati mulia dan terpuji? Man hiya, siapakah umat itu? Wa ayyu nabiyyin nabiyyuha, dan nabi siapa yang kelak jadi nabi umat itu? Wa ayya ja'alaha ummatahu, dan Nabi Musa memohon agar itu umat jadi umat dia, umatnya Nabi Musa. Di situ belum ketahuan ini umat siapa, belum, cuma disifati dalam Taurat di umat cakep, terpuji, mulia. Penasaran ini umat siapa nih, nabinya siapa? Mudah-mudahan nabinya saya, umat saya, kata Nabi Musa. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, hiya ummatu Ahmada sholawatullahi wassalamuhu alaihima, itu adalah umatnya Ahmad, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Musa. Fasa'ala rabbahu, lalu Nabi Musa tanya lagi kepada Tuhannya, ayyuzhira tilkal ummatalahu, untuk memperjelas sifat umat tersebut lahu kepadanya, pada Nabi Musa. Coba dijelasin lagi kemuliaannya di umat, saya pengen tahu, kata Nabi Musa. Fa'azharaha lahu subhanahu wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemuliaan umat itu kepada Nabi Musa.
fa azharaha lahu subhanahu wa ta'ala, lalu ia menjelaskannya, Nabi Musa menjelaskan umat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala'alla hadzal khabara ya'ti bitamamihi fi akhir hadzal umri, dan nanti akan diceritakan khobar ini dengan sempurna pada akhir penjelasan periode ini. Nanti Nabi Musa tanya nih. Jadi Nabi Musa yang menegesin fa azharaha, siapa ini umat yang ibadahnya haji, siapa ini umat yang ibadahnya puasa Ramadan. Nanti nih di akhir bab ini ditanya semua kemuliaan-kemuliaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa madhkurun fi ba'di kutubi tafsiri, dan yang demikian telah disebutkan di sebagian kitab-kitab tafsir, inda qawlihi, ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kunta bijanibi turi idh nadaina, dan tidaklah engkau, maksudnya Muhammad, bijanibi turi, berada di samping gunung Tur, idh nadaina, tatkala kami memanggil. Nah, sini ada takdirnya, siapa yang dipanggil? Umatmu. Di saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji kita habis-habisan kepada Nabi Musa dan Rasulullah belum ada di situ. Artinya ini percakapan Allah kepada Nabi Musa tentang kita nih, kemuliaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada penjelasan panjang dari tafsir ayat ini. Fatabayyana bima dzakarnahu, sehingga menjadi jelaslah tentang apa-apa yang telah kami sebutkan, wa bima lam nadhkurhu, dan yang belum kami sebutkannya, mimma fi maknahu, dari apa yang satu makna dengannya, anna lidzurriyyati wujudan, bahwasanya terdapat perwujudan bagi anak manusia, qabla buruziha ila hadzal alamid dunyawi, sebelum munculnya itu dzurriyyah ke alam dunia ini. Wa anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wujudan wa zuhuran, dan sesungguhnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat wujud, bentuk, wa zuhuran, dan bentuknya, fi dzalika, dari yang demikian itu, atamma wa akmala, yang paling lengkap lagi sempurna. Nah, ini kesimpulannya. Jadi dahulu kita hidup di zaman alam adami, memiliki bentuk, memiliki suara, memiliki pendengaran, cuman yang paling sempurna dari itu semua dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad asyara ilaihi al-Abbasu ammu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa radiya anhu fi abyatin lahu yamtadihu biha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh telah mengisyaratkan kepadanya Al-Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa radiya anhu, dalam bait-bait miliknya. Yang tadihu biha, itu paman Rasulullah memuji dengan bait-baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minha, dari bait-baitnya itu, qauluhu, perkataannya, min qabliha tibta fil zilali wa fi mustauda'in hina yukhsaful waraku, dari sebelumnya tibta, engkau telah menjadi baik, fil zilali, di dalam sebuah naungan, wa fi mustauda'in, dan masih tersimpan, hina yukhsaful waraku, saat diletakkannya dedaunan. Maksudnya sebelum diciptakan alam ini, daun dan segala macam, tibta, kamu Rasulullah sudah hidup, bahkan sudah menjadi yang baik, yang terindah. Tsumma habatta, baru tsumma habattal bilada, kemudian engkau ya Rasulullah turun ke berbagai negeri-negeri. Maksudnya tadi tuh, ya, turun di zaman Nabi Adam, terpindah ke zaman Nabi Ibrahim, pindah Nabi Nuh. Ya, Rasulullah mengitari, ya, mengunjungi negeri-negeri dengan adanya ia bersama para nabi dan rasul tersebut. La basyarun anta, dan engkau belum berbentuk manusia, masih nur tadi. Wala mudghatun, juga belum segumpal daging. Wala alaku, dan bukan segumpal darah. Belum punya bentukan gitu. Ini masih nur, masih berjalan dengan para nabi dan rasul tersebut, adanya di pundak-pundak mereka. Bal nutfatun, bahkan engkau masih nutfah. Tarkabus safina, engkau menunggangi perahu, maksudnya perahu Nabi Nuh.
Waqad aljama Nasron, dan sungguh kaum Nasr telah menghalangi. Wa ahlahu al-gharqu, dan penghuninya tenggelam. Tunqalu min sulbin ila rahimin, engkau dipindahkan ya Rasulullah dari satu sulbi kepada rahim. Pindah Nabi Ibrahim nanti ke istrinya, pindah lagi ke sulbi anaknya, nanti ke istrinya. Idza madha alamun bada tabaku, sehingga tidak berlalu alam bada yang telah nampak tabaku terjadinya. Nah, bait-bait ini menjelaskan kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum adanya alam dunia ini. Ila an qala, sampai Abbas berkata pada bait itu, hatta tawa baitakal muhaiminu min khindifi alya adunahan nutku, sehingga mengelilingi akan rumahmu al-muhaiminu penjaga, min khindifi alya'a, dari Bani Khindif yang luhur, dunahan nutku, yang tidak ada bandingan dalam melindungi. Wa nasrun, dan lafaz nasrun al-jamak nasron artinya min asnami qaumi Nuhin alaihi salam, dari berhala-berhala kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Wa khindif, dan lafaz khindif artinya imra'atu Ilyasa ibni Mudhar, istrinya Ilyas ibni Mudhar. Maksudnya pindah-pindah sehingga ke keturunan-keturunan Rasulullah yang menjadi kakek-kakeknya dan sampai terus kepada Nabi. Wahiyya jaddatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khindif ini neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kakeknya yang bernama Mudhar. Ya, sudah.